Henshin! Kamen Rider Saber kembali lagi nih ya. Jadi bukan melalui project besar-besaran ataupun kayak sebuah movie kayak gitu, tapi lewat sebuah tayangan TTFC. Jadi ini dia TTFC Kamen Rider Saber spin-off Kamen Rider Sabela and Kamen Rider Durandal, yang akan Anda review langsung aja di video kali ini ya. Jadi ya mending Saber aja lah daripada kalian lihat reprise, ya enggak ya. Jadi spin-off yang terbilang cukup santai ya, dan jadi kejutan juga di tengah lagi rame-ramenya dengan Gits. Terus Revise juga masih ada jatah di Winter Movie kan bareng si Aceng atau bareng si Gits. Terus juga masih ada jatah juga di VC Next ya. Terus si Saber ini tuh tiba-tiba muncul lagi dengan filmnya yang ini ya, yang kategorinya katanya adalah spin-off ya. Jadi sesuai yang Anda bilang, cukup santai teman-teman, nggak usah pikirin teori sana-sini ya. Dan ini tuh cocok buat kalian yang ngefans dengan duo kakak beradik ini, Reka Shindai dan juga Ryoga Shindai ya. Jadi dengan durasi spin-off ini yang hanya 20 menit, udah kayak satu episode Kamen Rider ya. Tapi menurut Anda sih semuanya itu udah kemas dengan baik. Jadi bagi kalian yang udah lihat beberapa bocoran ataupun teasernya, highlight utama di spin-off ini ya ada di Reka Shindai yang akan menikah bareng Agan Reza. Mantap. Yes, jadi Reka Shindai ini tuh akan menikah dengan seorang pria yang masih dalam organisasi Sword of Logos bernama Rui Mitarai. Jadi keluarga atau marga dari si Rui Mitarai ini tuh cukup terpandang lah bisa dibilang ya. Jadi pernikahannya dengan si Reka Shindai ini berarti dengan marga Shindai ya. Jadi itu lebih ke pernikahan untuk mempertahankan keturunan. Jadi agak ganggu juga sih ini tunangannya kalau Anda lihat ya. Masa kayak juggler mukanya ya. Juggler banget Pak ya, Ikeman aja enggak gitu ya. Coba kan bisa dicarinya kan yang mungkin yang agak-agak kebule gitu ya. Kayak misalkan di Revise itu kayak si Huryo kan, si Tamaki itu menurut Anda sih ganteng gitu ya. Agak-agak bule gitu, cocok misalkan ya kalau misalkan sama si Rekashin. Ini lebih pendek, terus juga kayak juggler mukanya ya. Jadi agak kocak gitu liatnya. Dan untuk cast utama dari spin-off ini ya tentu ada Reka Shindai yang diperankan oleh Angela May. Terus ada Ryoga Shindai juga. Dan ada Bang Windah juga, aka Ryo Ogami bersama Sora anaknya dan juga istrinya juga lengkap ya. Dan surprisingly ada si bocil kematian juga, si Kenzan aka si Ren ya. Yang udah nonton serialnya kita tahu lah betapa siskon dan juga brokonnya ya. Ini si Shindai bersaudara ini ya. Apalagi si Reika kan, dikit-dikit kan Oni sama ya. Jadi pernikahan ini tuh bisa dibilang kan melangkah ke jenjang kehidupan yang selanjutnya ya. Jadi gimana dua karakter ini tuh mengakali hal ini dengan sebuah pernikahan yang ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Jadi pasti ada perasaan-perasaan kayak aduh, gue tuh harus ngelepas adik gue gitu ya bagi si Ryoga Shindai ini ya. Jadi kalau sebagai abang biasanya kan selektif gitu ya, selektif banget malah ya. Lihat siapa gitu jodohnya adik gue ya. Pokoknya ya agak protektif dan posesif juga gitu ya. Sementara si adik juga merasa canggung gitu ya dan masih seperti kayak diawasi gitu sama si kakak ya. Kalian nih ya yang di real life yang posisinya sama pernah kayak gini juga gak sih ya? Jadi siskon atau brokon ke adik atau kakak kalian, begitu juga sebaliknya. Dan untuk timeline spin-off satu ini tuh terjadi 1 tahun setelah si serial Saber itu tamat ya. Jadi sebelum si Trio of Deep Sin, ya ini dulu teman-teman ya. Jadi setelah serial tamat setahun, terus nanti ada apa lagi tuh? Si Beyond Generation lah, terus baru berapa sih time skipnya kalau si Trio of Deep Sin kalau nggak salah 7 tahun lah. Pokoknya agak lama teman-teman ya. Jadi problem-problem tadi emang lebih ke problema yang relate gitu ya dengan real life gitu ya. Jadi di spin-off kali ini gimana caranya nyambungin ke actionnya dari problema-problema tadi. Karena kita juga pasti pengen lihat dong si duo Sabela dan juga Durandal ini beraksi. Sesuai dengan judulnya juga. Nah soal ini juga udah ketebak sih sebenarnya alurnya ya. Ternyata jodohnya ini ya jahat udah kayak gitu ya. Tapi backstory-nya menurut Anda sih diceritakan dengan lumayan menarik lah ya. Dan lumayan nyebelin ini. Si jodohnya si Reka Shindai ini yang ternyata adalah antagonis utama di spin-off kali ini ya. Jadi di backstory-nya itu diceritakan di mana kedua orang tuanya itu terbunuh itu gara-gara si Rui inilah. Jadi kayak ada konspirasi juga sama Megiddo. Dan menikahi si Reka juga adalah sebuah langkah katanya, di mana selanjutnya dia itu ingin mendapatkan kekuasaan lebih besar untuk menguasai dunia. Ya jadi kayak dia itu manjat dikit-dikit lah gitu ya dengan dia nikahin salah satu anggota
kesatria gitu ya, Sword of Logos ya, Kamen Rider Sabela Reka Shindai gitu ya. Jadi dia bisa gitu ya dengan mulus kayak bisa melancarkan rencana-rencananya dia gitu. Jadi Shirui ini juga mencuri buku di markas selatan ya, di mana dia juga jadi punya kemampuan bisa bilang dan wujud untuk menyatu dengan Megiddo. Dan ya lumayan lah ya di situ ya bentuk monsternya ya. Dan sebelum itu juga kan dia tangannya berubah jadi kayak monster gitu ya, udah jadi kayak Ankh gitu Pak. Ya that's it, udah gitu aja sih ya kira-kira untuk sinopsis atau jalan ceritanya. Tapi menurut Ana sih ya seru-seru aja gitu ya pas nontonnya ya, karena dari awal ya santai. Kayaknya emang kalau nonton tokusatsu itu ya harus santai gitu ya. Kecuali ya adalah beberapa yang kritis ya, kalau misalkan kayak project apa ya nggak salah juga gitu untuk kita itu kritis gitu. Jadi udah jelas juga pas momen mau wedding kiss ya di sini ya langsung dipotong lah sama si Durandal aka si Ryoga Shindai yang tiba-tiba nerobos masuk, dan juga kita diperlihatkan lah beberapa kali di sini dengan kemampuannya si Kamen Rider Durandal yang bisa kayak si Diavolo lah kalau di JoJo ya. Kaiji Basho, langsung kan waktunya berhenti kayak di time skip itulah ya. Dan sampai ke akhir spin-off ini kita itu disajikan dengan aksi dari Kamen Rider Sabela dan juga Durandal ya. Sebenarnya agak-agak gimana ya, agak-agak nggak nyaman gitu ya terlihat ya si Angela May ini ketika mengenakan gaun pengantin, tapi dia juga harus sambil action ya, action pakai pedangnya Eneika no Roshi ya. Dan setelah berubah jadi rider ya udah gitu, kita tinggal saksikan aja ya. Dan kalau kalian ingat bahas-bahas Ana pas zaman Saber pasti sering denger Ana itu mengharapkan si Sabela dan juga si Durandal ini tuh dapat porsi khusus dan tarung ala-ala kombinasi gitu layaknya Kamen Rider Falcon dan juga Kamen Rider Valkyrie. Jadi ini gara-gara Ana tuh terlalu terkesima gitu ya sama kombinasi si Falcon sama si Valkyrie di movie-nya Reiwa First Generation yang si Gio sama si Zero One ya. Jadi tiap ada rider duo tuh patokan actionnya tuh pasti ke situ mulu gitu ya. Soalnya itu terlampau keren itu si Falcon sama si Valkyrie asli ya. Dan untuk di spin-off ini lumayan lah ya, kita beberapa kali dikasih lihat dengan kombinasi-kombinasi atau gerakan kerjasama yang lumayan mantep. Jadi untuk kelebihan-kelebihan di spin-off ini tentu paling utama ada di Reka Shindai aka Angela May yang emang gelisnya itu bikin pangling ya. Dan untuk beberapa aksinya dia di awal-awal tuh agak bikin ngakak ya. Dimana dia itu sebenarnya tuh nggak mau gitu ya dijodohin dan kawin kayak gini ya. Makanya juga jadi kayak seenaknya gitu ya. Ini cewek gelis banget gitu ya, bukannya anggun tapi malah kayak gitu ya. Kalau kalian udah nonton pasti kocak gitu bagian itu ya. Dan kita juga sembari diisi dengan beberapa BGM Saber yang bikin ngangenin lagi. Ini selalu ya, Ana salut ya dengerin BGM Saber tuh selalu merinding, bikin kangen gitu ya. Dan selanjutnya soal action juga gak mengecewakan banget lah menurut Ana ya. Intinya enjoy aja dan gak usah terlalu kritis lah. Itu dia review Ana untuk TTFC Kamen Rider Saber spin-off, Kamen Rider Sabela dan juga Kamen Rider Durandal ya. Jadi bagi kalian yang sudah menonton juga ya bisa kasih tahu juga ya pendapat-pendapat kalian jika memang ada hal yang menarik yang kalian dapat pas kalian nonton spin-off satu ini. Apakah Kamen Rider Saber bakalan ada project lagi? Yang paling deket nunggu kemunculan si Kamen Rider Kenzan sama si Desas ya di project Kamen Rider Outsiders. Jadi paling dekat itu Januari ya, berarti ya tayang nanti episode 1 Kamen Rider Outsider yang pemeran utamanya nanti kita bakal berfokus ke si Kamen Rider Ouja. Nah Ouja juga nanti bakalan muncul di si winter movie-nya si Git sama si Revise ya, kan Battle Royale ya, dan muncul juga bareng rider-rider Ryuki yang lain ya, selain Ryuki yang jadi highlight utamanya. Jadi tetap ditunggulah kejutan-kejutan lainnya ya dari Saber ya. Tomang balik lagi gitu ya. Tomang, Rintaro, Kento, aduh ngangenin memang dia trio wek-wek gitu ya. Yang pasti selain Saber ini yang mau Ana bahas, banyak updatean soal Gits ya ke depannya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian pantengin terus channel Agan Reza. Jadi kemarin paling baru itu kita udah bahas soal Comment Twin Buckle dan juga si Kamen Rider Gits Comment Form dengan mode-modenya Rising, Cannon, Jet. Pastikan kalian tonton ya, dan ditunggu seperti biasa bahas-bahasnya dan juga updatean-updatean lainnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, hingga subscribe. Wassalam, akhir kata, bye-bye.